Kabar, semoga kalian semua baik-baik saja dimanapun berada. Semoga Tuhan semesta alam ya selalu memberikan kalian ketabahan, kesabaran, kekuatan, berkat gitu ya, sehingga mampu melewati segala situasi dan kondisi kehidupan. Amin. Saya mohon maaf ya karena tidak teratur dan tidak disiplin dalam upload video, karena seperti biasa memang banyak hal yang harus saya kerjakan. Kali ini saya akan memberikan tema apa sih gitu ya, mungkin ada yang mau kepo-kepo sedikit terhadap seseorang. Seseorang di sini bisa gebetan kalian, bisa pasangan kalian, suami atau istri ya. Di sini bisa siapapun, mungkin teman atau siapapun gitu. Intinya di sini saya mencoba menarik energi ya secara general. Di sini biasanya seperti apa gitu, orang yang kalian pikirkan, orang kalian maksud, dia itu memiliki pandangan yang bagaimana terhadap kalian, begitu, paham ya? Di sana ada 3 file. Usahakan satu file itu cukup untuk satu orang ya. Kalian fokus, tenangkan diri, jangan terburu-buru ya, maksudnya kira-kira file yang kalian pilih itu ditujukan untuk siapa gitu ya. Sekali lagi, satu file untuk satu orang. File pertama seperti biasa ya, dari sisi paling kiri, kemudian file 2 yang di tengah, file 3 sisi paling kanan. Oke, saya mulai dari file pertama ya. Buat kamu yang pilih file pertama, tolong disimak baik-baik ya. Apa yang orang kalian pikirkan, berpikir tentang kamu, atau apa yang dia pikirkan tentang kamu ya. Di sini energinya mengatakan orang yang kalian maksud, dia berpikir bahwa kamu seseorang yang cukup pemikir ya. Jadi semacam thinker gitu. Segala hal kamu itu menurut dia mendetail gitu ya. Mungkin kalian menurut dia itu di sini termasuk orang yang perfeksionis gitu. Dan orang yang kalian maksud juga di sini berpikir bahwa kalian adalah seseorang atau individu yang pekerja keras ya, pekerja keras yang memang memiliki passion dan ambisi yang cukup besar untuk bisa membanggakan keluarga gitu ya, untuk bisa membahagiakan orang-orang yang kalian sayangi, seperti itu. Jadi di sini dominan energinya orang yang kalian maksud, yang dia pikirkan tentang kamu ya seperti itu ya. Kamu orang yang cerdas, pemikir, penuh dengan passion gitu. Dan kamu juga orang yang cukup di sini energinya ulet ya, menurut dia ulet, bekerja keras, dan memiliki semangat yang tinggi gitu ya untuk mencapai kesuksesan. Ya, kalau saya rasakan di sini energinya dominan positif sih ya. Jadi orang yang kalian maksud di sini berpikir cukup positif, cukup bagus tentang kamu gitu. Jadi kamu itu tipe ya seperti itu ya. Maaf ya kalau saya ulang-ulang, mungkin supaya lebih jelas juga. Ya pokoknya gitu. Pekerja keras, pemikir, cerdas, ulet, yang memang fokus gitu ya, fokus untuk bisa meraih kesuksesan, untuk bisa membahagiakan keluarga gitu. Dan di sini dia juga mungkin di sini ya, sebagian yang pilih para pertama, orang yang kalian ingin tahu atau kepoin ini tentang kamu, sepertinya di sini lebih banyak kayak teman dekat gitu ya, sahabatan, tapi mungkin ada rasa gitu ya, ingin tahu aja, sekedar ingin tahu.
sepertinya dominan seperti itu yang saya lihat di sini, meskipun tidak menutup kemungkinan orang yang kalian maksud di sini bisa mungkin yang kalian tuju adalah kepoin pacar, pasangan, suami atau istri gitu ya. Tapi di sini lebih dominan energinya mengatakan sepertinya orang yang kalian maksud adalah teman dekat gitu ya, atau mungkin gebetan semacam itu. Dan di sini ada satu lagi energi orang yang kalian maksud yang dia pikirkan tentang kamu adalah semacam kayak kira-kira dia berpikir kalau kamu nanti sukses gitu ya, kalau kamu menjadi orang yang berhasil gitu, kamu sombong gak ya, kayak gitu-gitu. Kamu akan ingat dia atau enggak gitu, orang yang kamu maksud itu ya. Intinya lebih banyak tentang berbau tentang kesuksesan, materi, finansial, kayak gitu-gitu sih, karir gitu ya. Ya mungkin dia juga berpikir bahwa kalau misalkan orang yang kalian maksud di sini adalah pacar gitu ya, pasangan, ya dia juga berpikir bahwa kamu agak sedikit kurang ini ya, agak kurang sedikit meluangkan waktu mungkin ya buat dia. Selama ini terlalu fokus dengan karir, bisa terlalu fokus dengan pekerjaan gitu. Nah jadi buat kamu yang pilih file pertama, kalau memang orang yang kalian tuju itu adalah pasangan misalkan ya, entah itu pacar, entah itu suami ataupun istri, di sini disarankan buat kamunya cobalah sedikit bisa membagi waktu gitu ya. Boleh kalian itu fokus gitu ya untuk mengejar target-target kalian, tetapi kalian juga harus ingat gitu ya, kalian punya pasangan gitu, dia juga butuh kamu gitu ya. Ini untuk pesan buat kamunya gitu. Jadi jangan terlalu asik dengan dunia kamu, dengan ya bagus gitu ya, kalau kamu punya planning, punya target bagus, tetapi jangan lupa gitu untuk meluangkan waktu untuk pasangan, mungkin dengan bercengkrama, kemudian dengan sharing kayak gitu ya. Oke, jelas ya buat yang pilih file pertama, kurang lebih seperti itu. Nah, saya tambahkan sedikit lagi di sini. Nah, kalau misalkan orang yang kalian tuju di sini adalah selain pacar atau selain suami ataupun istri ya, artinya bisa siapa saja, mungkin keluarga, kerabat, teman gitu ya. Itu lebih ke arah yang seperti sudah disampaikan gitu. Kamu itu bekerja keras, mungkin kamu adalah seorang wanita yang sukses atau seorang pria yang sukses gitu. Dan dia khawatir gitu ya, teman saudara kamu ini kalau kamu nanti meraih semakin sukses akan menjadi orang yang sombong gitu ya, menjadi orang yang berbeda lah istilahnya begitu. Itu sih yang dia khawatirkan, lebih energinya sebatas seperti itu. Oke. Ya itu saja yang saya dapatkan, semoga bisa dimengerti ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Oke, next kita ke file nomor 2. Halo, file nomor 2 ya. Buat kamu yang pilih file nomor 2, di sini energinya lebih dominan terkait masalah atau persoalan asmara ya, percintaan. Jadi orang yang kalian maksud, yang dia pikirkan tentang kamu di sini, kalau misalkan dia itu adalah pacar kamu, gebetan kamu, pasangan kamu ya, suami ataupun istri, dia berpikir bahwa kamu masih memiliki semacam kekhawatiran, kecemasan gitu ya, terkait masa lalu ya. Masa lalu di sini adalah hubungan percintaan. Jadi kalau misalkan orang simak baik-baik ya, kalau misalkan orang yang kalian kepoin ini adalah pasangan kalian ya, entah itu suami, istri, pacar ataupun gebetan, dia berpikir bahwa kamu itu sepertinya belum sepenuhnya total move on gitu ya, atau belum sepenuhnya melupakan masa lalu kamu dengan mantan kamu gitu. Jadi dia melihat bahwa kamu itu sering berubah menjadi seseorang yang kadang-kadang menjadi terlalu paranoid gitu ya, terlalu mudah cemas gitu.
ketika membahas atau berbicara tentang percintaan atau tentang masa lalu kamu dengan mantan gitu. Jadi intinya pasangan kamu di sini menilai kamu itu benar-benar orang yang cukup terpukul ya. Jadi pasangan kamu menganggap bahwa kamu itu benar-benar dalam cintanya, itu benar-benar dalam gitu ya dengan mantan kamu dulu gitu. Itu yang saya lihat di sini. Ya makanya ini saya sedikit kasih saran ya. Makanya jangan mencintai seseorang itu berlebihan gitu. Karena kalau kamu mencintai seseorang secara berlebihan, nanti sakitnya juga akan berlebihan juga gitu. Jadi sewajarnya aja gitu ya. Jangan sampai nanti luka itu juga akan lebih susah untuk dihilangkan atau disembuhkan. Seperti di sini gitu ya, pasangan kamu berpikir seperti itu. Yang dia pikirkan saat ini tentang kamu gitu. Secara psikologis gitu, sepertinya kisah kamu di masa lalu, kisah asmara kamu di masa lalu dengan mantan itu benar-benar membekas, sangat melukai diri kamu gitu kan. Yang akhirnya dampaknya mungkin di sini ya, dia ngerasa kamu tuh jadi kayak sering curiga sama dia kayak gitu. Curiga, nggak percaya gitu ya, ada krisis kepercayaan di sini menurut dia gitu. Jadi paham nggak ini? Misal contoh gini nih, orang yang kalian pikirkan itu menganggap kamu itu, kalau misalnya ini pasangan kamu tuh seperti itu ya, kalau dia itu suami kamu, istri kamu, pacar kamu, gebetan kamu, dia berpikir bahwa kamu tidak percaya sama dia, kamu selalu curiga sama dia, itu tidak lepas dampak dari sakit hatinya kamu atau kegagalan kamu di masa lalu gitu dengan mantan, kurang lebih begitu. Dia tahu gitu kalau kamu itu orang yang baik gitu ya, kamu layak untuk dicintai, kamu layak disayangi kayak gitu. Dan pasangan kamu ini juga berharap kamu bisa semacam melupakan gitu atau healing semacam itu ya, untuk membuka lembaran baru lagi gitu, bahwa jangan kegagalan itu membuat kamu itu menjadi putus asa ya, untuk percaya bahwa cinta sejati itu ada, bahwa kasih sayang yang tulus itu ada gitu loh. Jadi dia harapkan begitu. Jadi di sini lebih dominan ya, kalau misalkan ini adalah orang yang kamu tuju, yang kamu kepoin pasangan kamu, itu lebih ke hal semacam itu energinya. Jadi dia berharap kamu itu jangan menyamakan semua orang itu sama seperti mantan kamu gitu. Beri kesempatan, dia berharap kamu bisa memberi kesempatan buat kamu sendiri, bisa memberi kesempatan buat orang yang kamu maksud juga gitu ya, untuk sama-sama bertumbuh, sama-sama saling percaya kayak gitu. Singkirkan kecemasan, saling jujur, saling terbuka gitu, memulai awal yang baru. Jadi kalau misalkan buat kamu yang pilih pasangan nomor 2, kamu pernah tersakiti gitu ya, ya jangan hal itu membuat kamu putus asa gitu ya, bahwa cinta sejati itu bohong, cinta itu omong kosong. Enggak, salah gitu. Itu kebetulan aja semesta lagi memberikan kamu satu pelajaran kehidupan, makanya bertemu dengan orang yang salah dulu gitu kan ya. Jadi ingat itu, tidak semua orang jahat gitu ya. Kalau dia bukan pasangan kamu, bukan berarti kamu jahat atau dia jahat ya, tapi memang mungkin ya Tuhan lagi memberikan kamu satu pelajaran kehidupan buat kamu, buat dia juga gitu. Nah saat ini rubah mindset kamu gitu, bahwa tidak semua orang itu seperti itu. Percayalah gitu ya, kamu dengan pasangan ini akan bisa membangun satu kehidupan asmara yang baik, yang sempurna gitu. Kalau di sini kamu maupun dia ya sama-sama saling terbuka, saling jujur gitu, tetapi memang
yang dia pikirkan adalah orang yang kalian tuju, pasangan kamu ini, kamu yang terlalu overthinking gitu. Mungkin di masa lalu luka itu belum sembuh gitu. Jadi kalau memang seperti itu, cobalah healing gitu ya buat kamunya, mungkin coaching atau apapun lah ya, monggo silakan yang sekiranya bisa membantu menyembuhkan luka batin kamu gitu ya di masa lalu, sehingga kamu bisa membuka hati dan pikiran kamu untuk kehidupan yang lebih baik, yang lebih positif gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan buat kamu yang pilih pil nomor 2, orang yang kalian tuju misalkan di luar pasangan ya, mungkin teman, sahabat, saudara, keluarga, atau siapapun, yang penting ini bukan pasangan gitu. Nah, orang yang kalian pikirkan itu, dia berpikir tentang kamu ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi beda-beda tipis dengan yang tadi, bahwa kamu masih belum bisa melihat kenyataan, kata orang yang kamu maksud gitu ya. Kamu belum bisa menerima kenyataan atau melihat kenyataan bahwasanya kondisi kehidupan kamu itu sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Jadi orang ini menilai kamu bahwa kamu masih dibayang-bayangi gitu ya, masih belum menerima gitu kenyataan hidup, yang mana dulu kamu itu, menurut orang yang kamu pikirkan ini, menurut dia kamu itu dulu orang yang bahagia, hidup ya hampir mendekati kesempurnaan gitu ya, dari secara finansial, dari secara kasih sayang, semuanya di sini gitu. Nah, tiba-tiba semuanya itu hilang gitu, dan orang yang kalian maksud di sini paham gitu ya, kondisi itu membuat kamu menjadi depresi di sini ya. Dan di sini sepertinya ini, meskipun tidak menutup kemungkinan ya, orang yang kalian maksud, yang kalian kepoin itu adalah saudara, keluarga ya, tetapi di sini lebih dominan ke orang yang kalian kepoin di pil nomor 2 adalah pasangan dan gebetan sih di sini yang aku lihat. Jadi dia berpikir justru ingin menawarkan, ini yang pilih pil nomor 2 ada yang naksir sama kamu loh. Jadi orang yang kalian tuju di sini ini adalah ada energi orang yang naksir sama kamu gitu ya. Mungkin kamu juga tahu, makanya kamu kepoin di sini ya. Kamu tahu kalau dia naksir kamu. Nah, dia ini di sini gini, dia tahu bahwa kamu itu dulu hidupnya itu hampir sempurna ya, seperti yang disampaikan tadi, penuh kebahagiaan gitu. Pokoknya hampir tidak ada kekurangan gitu. Nah, karena adanya suatu proses kehidupan sehingga kebahagiaan itu hilang dari kehidupan kamu gitu kan. Dan orang yang kalian maksud di sini gitu, dia tahu gitu perasaan kamu, kondisi kamu seperti apa gitu ya, setelah kehilangan semuanya. Nah, dia di sini ingin mengobati luka kamu. Dia ingin hadir gitu ya, dia ingin hadir menyembuhkan luka kamu, ingin buat kamu bahagia lagi. Nah, kira-kira begitu. Ini pil nomor 2 ini energinya dominan ya, dominan loh ya, meskipun tidak menutup kemungkinan gitu. Orang yang kalian maksud itu bukan orang yang naksir sama kamu, tapi di sini energinya dominan percintaan, pasangan, pacar, suami istri, kemudian orang yang naksir sama kamu, itu energi dominannya. Sisanya baru teman gitu ya, sohib, sahabat, kayak gitu-gitu. Nah, jadi orang kalian maksud di sini adalah orang yang istilahnya tahu persis gitu ya, tahu persis dan sangat memahami gitu kondisi kamu, penderitaan kamu, dan dia berpikir atau berharap di sini gitu ya, ingin menjadi penyembuh buat kamu, kayak gitu, ingin buat kamu bahagia. Intinya sih seperti itu ya. Semoga yang terbaik yang mewujud nyata ya, amin ya. Itu aja energi yang saya dapatkan untuk pil nomor 2. Semoga bisa dimengerti ya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Next kita ke pil nomor 3. Halo buat kamu yang pilih pil nomor 3.
Apa sih yang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Oke, kalau dia di sini yang kalian maksud adalah pasangan, suami, istri, pacar, ya. Dia di sini berpikir bahwa kamu menurut dia itu orangnya terlalu apa di sini ya? Mungkin lebih ke kayak ambisius ya. Ambisius, sehingga kadang-kadang menurut dia kamu itu terlalu keras ya terhadap diri kamu sendiri gitu. Semacam mungkin kata lainnya menurut dia kamu di sini orangnya terlalu pekerja keras gitu ya, karena mempunyai satu apa ya, apa sih namanya itu bahasanya, menurut dia kamu itu punya batas kesuksesan sendiri gitu. Intinya batas kesuksesan menurut kamu, definisi sukses kamu menurut dia gitu ya, itu terlalu tinggi. Nah seperti itu gitu. Nah yang akhirnya menurut dia kamu itu terlalu ngoyo gitu kan, sampai kadang-kadang menurut dia kamu sampai lupa untuk bersyukur. Menurut dia kamu sampai lupa untuk bisa menikmati hal-hal kecil gitu, karena kamu terlalu berambisi terhadap sesuatu yang menurut dia ya, menurut pasangan kamu itu yang sebenarnya apa ya, mungkin belum saatnya gitu atau belum masanya, tapi kamu paksakan gitu. Itu tadi karena kamu ambisius orangnya, atau kata lain menurut orang yang kamu maksud di sini pasangan kamu tuh orangnya agak sedikit kurang santai gitu. Karena memang kamu di sini punya yaitu tadi gitu, benar-benar kepingin menjadi orang yang sukses dalam level yang begini gitu. Jadi level kesuksesan kamu menurut dia itu terlalu tinggi, sehingga kadang-kadang tuh menurut dia kamu tuh kayak menyiksa diri banget sih gitu. Dan mungkin karena kondisi ini nih hampir sama nih kalau saya rasakan ya energinya dengan para pertama gitu. Kalau misalkan orang yang kalian maksud di sini, yang kalian kepoin adalah pasangan kalian ya, suami, istri, pacar, ini hampir sama energinya yang dia pikirkan tentang kamu ya dengan para pertama. Jadi karena satu ambisi menurut dia, ambisi kamu ya, cita-cita kamu, target-target kamu yang akhirnya di sini kondisinya membuat dia semacam terluka mungkin karena dicuekin, kurang diperhatiin, nah kurang lebih begitu. Dan kamu juga di sini menjadi kurang kurang sedikit fokus dengan kebutuhan diri kamu sendiri ya, dengan cara bersyukur misalkan, atau menikmati hal-hal yang ringan-ringan saja gitu, yang bisa membahagiakan, bisa menghangatkan kembali hubungan kamu dengan dia, dengan pasangan kamu kayak gitu. Jadi pasangan kamu di sini tuh berpikir tentang kamu saat itu seperti itu gitu. Kamu itu sepertinya sekarang sudah banyak berubah gitu ya. Uh, terlalu dia merasa pasangan kamu, dia bukan prioritas kamu. Nah kayak gitu, dia bukan prioritas kamu gitu. Yang dia lihat di sini prioritas kamu adalah bisa karir di sini ya, pokoknya sesuatu yang berbau dengan kesuksesan secara finansial kayak gitu. Nah ini yang membuat dia menjadi sedikit terluka gitu ya, dan dia juga menilai kamu itu juga tanpa kamu sadari, menurut dia kamu sudah terlalu menyiksa diri sendiri gitu. Kenapa enggak istilahnya ya, kata lainnya belajar bersyukur gitu. Boleh kita melihat ke atas gitu ya untuk memotivasi, kata dia, tapi ya sesekali kita harus melihat ke bawah supaya kita bisa menikmati hidup ini gitu, bisa menikmati, mensyukuri berkat yang sudah Tuhan kasih. Nah kurang lebih begitu. Dan kalau misalkan ya di sini energinya orang yang kalian maksud adalah bukan pasangan ya, misalkan mungkin kebedahan teman gitu ya, saudara gitu atau sahabat, di sini dia berpikir bahwa kamu adalah orang yang cukup punya passion yang tinggi juga ya. Jadi menurut dia kamu itu orang yang tidak mau
berada di dalam satu kondisi kehidupan yang biasa-biasa saja gitu ya. Dan ada sebagian di sini orang yang kalian tuju, orang yang kalian maksud ya, yang dia pikirkan tentang kamu adalah bahwa kamu saat ini mengalami satu kondisi yang mungkin bisa dikatakan agak sedikit kurang baik ya, yang mana itu karena disebabkan kesalahan kamu sendiri menurut dia ya, menurut orang yang kamu maksud. Kalau misalkan orang yang kalian tanyakan, orang yang kalian kepoin di sini adalah di luar atau selain pasangan lo ya, di sini dia berpikir bahwa kamu tuh seperti itu. Kondisi kamu saat ini adalah tidak lepas karena kamu, penyebabnya diri kamu sendiri gitu. Jadi semacam dulu di saat kamu sukses mungkin di sini ya, kamu lupa ya untuk bagaimana menyikapi kesuksesan itu dengan baik gitu ya. Mungkin di sini terlihat ada satu energi di saat kamu sukses di waktu sebelumnya gitu ya, kamu foya-foya di sini ya, kamu hura-hura, intinya kamu tidak bisa mengatur keuangan kamu dengan baik, tidak bisa memanajemen kehidupan kamu dengan baik ya secara finansial di sini. Nah, mungkin di sini teman-teman kamu, saudara kamu atau keluarga kamu ya berpikir tentang kamu saat ini, penderitaan kamu adalah yaitu tadi salah satu penyebabnya ya. Ada satu energi seperti ini. Kamu sampai habis-habisan di sini untuk pacar kamu atau untuk pasangan kamu sebelumnya di sini. Jadi dia sangat tahu gitu ya, teman kamu, saudara kamu, keluarga kamu di sini sangat tahu penderitaan kamu di sini. Ya, kamu menderita seperti ini tidak lepas memang karena kesalahan kamu sendiri ya, yang terlalu berlebihan di dalam menggunakan keuangan gitu ya, tidak pakai manajemen dengan baik. Terus ternyata mungkin kamu di sini ya tidak diperlakukan dengan baik atau dengan jujur ya oleh mantan kamu dulu di sini, mungkin dengan pacar kamu dulu, mungkin dengan orang yang kamu taksir, dengan orang yang kamu suka lah, intinya begitu. Nah, sehingga orang itu ternyata hanya membuat kamu menderita seperti sekarang ini. Kamu kehilangan banyak materi, hati kamu terluka gitu ya. Nah, ini kalau orang yang kalian maksud, orang yang kalian kepoin di luar pasangan ya, misalkan entah itu saudara, sahabat kamu, keluarga kamu kayak gitu. Nah, itu yang dia pikirkan tentang kamu saat ini. Jadi dia menyalahkan bahwa ya itu salah kamu sendiri gitu. Dulu kamu kaya, sukses, hebat, gini-gini gitu ya, tapi karena kamu mungkin gila cewek, kalau misalkan kamu cowok ya, terus gila cowok kalau misalnya dia cewek gitu ya, akhirnya kamu harus mulai dari nol lagi, harus merintis lagi. Nah, kira-kira begitu. Jadi mungkin kamu tahu orangnya gitu ya, sering nasihatin kamu gitu ya, kedepannya harus begini, begitu, begini, begitu, jangan diulangi lagi gitu. Nah, saya ulangi lagi gitu, saya tekankan lagi, kalau misalkan orang yang kalian tuju di sini adalah pasangan kamu, suami, istri atau pacar kamu, yang dipikirkan tentang kamu ya seperti itu. Kamu diminta untuk meluangkan sedikit waktu lah gitu ya, untuk berdiskusi, ngobrol gitu ya, bicara dari hati ke hati istilahnya begitu. Jangan kamu pendam sendiri, jangan kamu simpan sendiri gitu, maunya dia tuh begitu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, tidak ada yang terluka gitu kan. Nah, kalau komunikasi dengan pasangan kurang gitu kan, nanti akan rentan adanya kecurigaan, ketidakpercayaan, kemudian ya macam-macam energi negatifnya gitu. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan atau ada pengulangan kata ya, itu semata-mata supaya lebih jelas. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat ya. Berdoa semoga pandemi ini atau kondisi kedepannya akan segera jauh lebih baik ya. Amin. Semoga Tuhan semesta alam selalu melindungi kita. Sekali lagi terima kasih.